Salam Prorit Patria, selamat sore. Ya, kita berjumpa kembali dalam acara podcast Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen. Ya, kali ini topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai tentang ketenaga kerjaan, ya pada umumnya, pengangguran, PHK, dan keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu kami sudah mengundang dua orang pemerhati, ya, yang mengetahui persis tentang ketenagakerjaan pada umumnya. Yang pertama, di sebelah ujung sana ada Bapak Dr. Insinyur Martono Agustini, sarjana hukum. Ya, beliau sebagai akademisi juga sebagai pengusaha. Kemudian samping saya ada Pak Cahyo Kumolo, ya, seorang pemerhati yang memberikan perhatian terhadap dunia perkembangan dunia bisnis, ya, dan dunia ketenagakerjaan. Selamat Cahyo Pramono. Oh, Cahyo Pramono. Ya, selamat sore Pak. Ya, berdua. Baik. Ya. Jadi untuk mengingat waktu kita tentang topik kita hari ini, ya, saya dasarkan dulu begini Pak. Ya, berdasarkan data IMF, ya, Indonesia itu menduduki peringkat ke-7 dalam jumlah pengangguran di Asia. Itu di Asia Pak, ya, memang di Asia. Nah, di Asia Tenggara khususnya Indonesia juga bahkan menjadi negara dengan tingkat pengangguran yang tertinggi, ya, di Asia Tenggara. Nah, jadi menurut data BPS yang terakhir juga, ya, per tahun 2025 ini jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8 juta lebih, ya, atau 4,76 dari angkatan kerja. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan sekarang ini Pak, menjadi salah satu hal yang sangat menarik kita bicarakan ini, ya. Saya lemparkan dulu kepada Bapak Cahyo, ya. Apa yang sedang terjadi pada sektor ketenaga kerjaan kita sekarang di Indonesia, Pak? Bagaimana Pak? Coba silakan dulu Pak. Ada satu proses, ya, mata rantai yang relatif tidak ada putus dari kondisi ekonomi, kemudian kesehatan ekonomi dengan pekerja. Sebenarnya kita menyadari bahwa nilai investasi dan kondisi investasi di Indonesia sedang tidak cukup baik. Sebelum pandemi belum cukup fundamental, ketika masuk pandemi hancur-hancuran. Nah, kemudian mulai recover. Ada, kalau saya lihat ada perkembangan sedikit ya grafiknya, tetapi belum kembali. Gitu. Jadi kembali kepada konsep kenapa PHK dan pengangguran tadi, ya, di Indonesia saat ini. Efek yang paling besar ya karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas saat ini. Dan data yang diberikan BPS tadi kan tidak juga mencatat pengangguran terselubung, yang terutama di sektor perkotaan. Kalau pertanyaannya ada apa atau bagaimana pengangguran hari ini, saya katakan ya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin begitu Pak. Oke, ya. Nah, jadi ada yang sangat menarik ini Pak. Ini tadi ada pernyataan Bapak bahwa jumlah lapangan kerja, ya, terbatas. Apakah ini dikarenakan jumlah lapangan kerja dengan jumlah tingkat kelahiran yang besar di Indonesia? Menurut Bapak bagaimana ini? Kalau korelasinya dengan tingkat kelahiran itu efeknya akan kita rasakan mungkin sekitar 6 sebelum akan datang. Itu yang disebut dengan bonus demografi. Ya. Kalau saat ini relatif logis, walaupun pertumbuhan angkatan produktif itu cukup tinggi, tapi case-nya bukan di situ terutama. Case utama karena faktor ekonominya yang memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Oh, baik Pak. Jadi ini pertanyaan ini saya lemparkan dulu kepada Pak Martono, ya. Tadi jumlah lapangan kerja, ya, yang tidak begitu banyak sehingga kurang mampu menyerap tenaga kerja. Nah, sekarang saya tanya begini Pak, apakah pernyataan Pak Cahyo ini, Bapak sebagai pengusaha, apakah memang jumlah, ya, lapangan kerja di Indonesia atau ketersediaan lapangan kerja di Indonesia memang itu tidak bertumbuh dengan baik, atau itu adalah karena akibat daripada pertumbuhan ekonomi kita yang begitu slow respon? Cuma Pak? Iya, terima kasih Pak.
Ya mungkin kita lihat kondisi saat ini ya, terutama kalau dari kita pengusaha itu kita lihat maunya kebijakan itu ya, kebijakan itu kepastian hukumnya jelas. Kemudian dari hal-hal yang kita lihat premanisme sekarang naik ya, yang dulunya udah redam sekarang kembali. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya membuat kekondusifan, kenyamanan berinvestasi itu menjadi pertanyaan bagi kita. Dan banyak teman-teman juga merasa bahwasan ketika kita sudah masuk ke dunia investasi, itu satu kaki kita itu siap di penjara. Itu banyak kita lihat contoh-contoh sekarang para pengusaha yang tiba-tiba di penjara. Ada aja masuk undang-undang tipikor, ya kan? Termasuk dari teman sekarang ada satu yang sama sekali bingung dia, kenapa tiba-tiba dijerat ke undang-undang tipikor. Padahal dia hanya mencoba membantu untuk menjual perusahaan yang ada ke investor lain mengambilnya. Nah, ketika investor lain mengambilnya, bukan investor lain yang dipersoalkan, malah dia yang dipersoalkan, ditarik ke undang-undang tipikor. Jadi membuat para investor ini sekarang jadi takut. Jadi kondisi dari pemerintahan sekarang itu untuk kenyamanan berinvestasi menjadi pertanyaan. Sehingga kalau perusahaan sekarang banyak yang kita katakan nggak didukung untuk berkembang. Saya kira itu. Baik Pak, ada satu hal juga yang menarik ini ya dari pernyataan Bapak tadi. Tapi nanti akan saya tanya juga tuh tentang ada pengusaha yang dipenjara gara-gara sesuatu hal lah. Ya. Tapi nanti saya pendam dulu coba ya. Nah ini, rendahnya lapangan kerja yang tersedia itu salah satunya tadi adalah kepastian hukum yang tidak jelas. Ya. Kemudian adanya premanisme. Ya. Nah, apakah memang ini betul-betul mempengaruhi kemauan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia? Pasti. Satu. Yang kedua, apakah ini juga mempengaruhi sehingga terjadinya relokasi, ya, relokasi keluar? Apakah itu mempengaruhi, Pak? Ya, sangat. Karena ketika kita melakukan satu bisnis itu apapun ceritanya cost. Ya. Kalau costnya tinggi atau variable costnya tinggi, tidak jelas, itu membuat kita khawatir karena apapun ketika kita menjual sesuatu itu sudah ditentukan harganya. Nah, ketika kita mengambil dari sini itu terjadi masalah. Kalau kita cerita aja lah, kita mengambil raw materialnya, ditahan, kemudian ditangkap dan lain-lain. Nah, terjadi hal-hal yang membludak costnya. Belum lagi nanti di kantor itu mau ada sekarang ini kan banyak sekali hari libur, mengerikan hari libur kita. Nah, ketika mau libur minta dipekerjakan ribut. Hari ini apa ya? Hari libur, ya kan? Kan sekarang kita mau kerja, kita mau menyelesaikan mengenai demand yang diminta dari luar itu. Ketika pabrik mau jalan, masuk hari libur. Ketika hari libur berjalan, diminta sana. Wah, permintaannya mengerikan. Cost tinggi. Bagaimana kita berkompetisi keluar? Iya Pak, ada begini Pak. Tadi ada pernyataan dari Pak Cahyo begini bahwa sedikit sebenarnya kemungkinannya tingkat pertumbuhan penduduk itu yang membuat pengangguran. Tapi malah beliau lebih suka saya melihat itu adalah rendahnya ya lapangan kerja, penyerapan kerja kurang. Saya bandingkan dengan yang diterangkan Bapak Martono ya, kepastian hukum dan premanisme itu membuat lapangan kerja sebenarnya semakin mengecil kepada jumlah penduduk kita. Nah, sekarang ada dua-duanya sih bisa kita pertemukan ya. Jadi kalau begitu ya, apakah kembali Pak satu korupsi? Jangan lupa itu yang paling mengerikan kan? Itu sebenarnya itu bagian daripada premanisme sebenarnya kan? Iya. Nah, jadi ini Pak ya. Sekarang kalau kita lihat kan beberapa perusahaan yang ada di Indonesia sekarang angkat kaki dia ke luar negeri ya, memang menuju lebih suka ke Vietnam, ke Thailand, ya. Bahkan beberapa pabrik otomotif sekarang justru ada di di Thailand masuk ke Indonesia, hengkang dia dari Indonesia ke sana. Nah, sebenarnya ini apa sebenarnya penyebab yang sepastinya menurut Bapak apa sebenarnya yang sini terjadi?
Apakah karena buruhnya yang suka demo setiap 1 Mei, atau memang tingkat premanisme yang namanya premanisme itu bisa saja dari pihak semua lingkungan, bukan hanya dari preman kan, sifat kepremanan itu. Nah, coba bagaimana itu Pak pandangan Bapak? Oke. Tidak ada satu faktor dominan dalam hari ini yang menjadi kunci penentu, karena ini sebuah rentetan sebuah proses yang banyak penyebabnya. Mulai misalnya kondisi geopolitik, berikutnya cerita tentang perundangan, aturan pemerintah yang pro apa tidak kepada investasi. Nah, kemudian iklim investasi di Indonesia sendiri, termasuk di dalamnya adalah bagaimana suara buruh ini dianggap tidak cukup pro dengan investasi. Ditambah juga faktor kepastian ya, karena pengusaha dan investor ini kan kalau masalah uang itu kan kayak jenggot, hari ini di Cikuru, besok kan tumbuh lagi, itu khawatir dengan uang. Yang khawatir adalah ketidakpastian. Sesuatu yang tidak pasti tidak bisa diukur, sesuatu yang tidak bisa diukur nggak bisa diatur. Nah, jadi investor nggak bakal berinvestasi ke tempat sesuatu yang memang tidak bisa diukur dan tidak bisa diatur. Nah, case-nya di Indonesia kebanyakan begitu, dan kita berkompetisi dengan negara-negara lain yang bersedia menyediakan hal-hal yang tidak ada di Indonesia. Nah, itu jadi permasalahan gitu. Di samping juga kebijakan-kebijakan pemerintah ini kadang-kadang lambat eksekusinya, ditambah juga dengan budaya kita ya. Saya tidak mengklaim satu pihak pemerintah saja, budaya kita kan gitu. Misalnya pekerja sendiri kadang-kadang tidak siap masuk ke industri. Sekolah oke lah, katakanlah sekolah vokasi, masuk ke STM. Oh, sekarang bukan STM ya. Apa namanya itu? Dulu kan ada STM Semeang kan gitu. Kalau sekarang SMK. Iya. Katakanlah dia masuk SMK mesin kecil ya, motor atau mobil. Faktanya di laboratorium mereka itu hari ini mereka masih menggunakan metode dan mesin-mesin kuno. Iya. Masih pakai mesin-mesin alat-alat analog kan gitu. Hari ini produksi mobil, sepeda motor tidak lagi menggunakan konsep itu. Artinya lulusan SMK itu begitu lulus nggak serta-merta siap masuk ke industri. Karena modul yang dipelajari di sekolahnya berbeda, udah out of date, udah nggak nyambung lagi dengan kebutuhan industri gitu. Dengan generation gap ya, generasi sekarang berbeda dengan generasi pemilik atau organizer dari industri. Gaya perbedaan itu yang menciptakan perpindahan pekerja, keluar masuknya pekerja, turnovernya tinggi. Kalau dulu turnover itu didampingi dengan perasaan sedih ya, orang keluar PHK sedih. Tapi kalau anak sekarang, generasi sekarang keluar itu mereka nggak sedih, karena mereka merasa di tempat ini nggak nyaman, di tempat ini tidak menjanjikan, saya keluar aja, itu nggak sedih itu. Kalau zaman dulu kita, di zaman kami itu, ketika mau di PHK keluar, kami sedih. Generasi sekarang nggak sedih, gitu. Sekarang, desain itu gampang kali dirasakan anak muda itu sekarang kan? Ya, karena anak muda, cara berpikir tentang bekerja berbeda dengan cara berpikir bekerja zaman dulu. Anak sekarang ya kalau nggak cocok, lepas aja saat punya peluang tempat lain. Nah, kalau memang langsung dapat, kalau enggak kan ada masa tunggu. Nah, masa tunggu ini masa nganggur gitu. Masa nganggur ini panjang. Itu jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan situ yang saya tidak bisa menuding ke satu pihak saja. Gitu. Tapi ada gini Pak ya, sebenarnya kalau kita lihat tingkat kesejahteraan masyarakat kita sekarang sudah membaik. Nah, artinya anak-anak pun sekarang, anak muda, jumlah angkatan kerja, apabila mereka tidak bekerja pun, tidak bekerja sama sekali, dia tidak merasa
dia tidak merasa apa namanya, tidak merasa bahkan bisa katakan dia happy, dia nggak merasa bersalah. Dia tidak merasa bersalah, dia happy karena uang orang tua masih ada untuk dia, sehingga dia memang tidak pernah mengasah dirinya untuk menjadi terampil agar bisa bekerja. Dan seperti yang dibilang Bapak tadi juga, ya dia mau keluar pun kesaing dari perusahaan itu happy dia. Nah ini sebenarnya pengaruhi jumlah pengangguran sebenarnya. Kalau di data pemerintah, data BPS itu kan pengangguran namanya. Apakah memang ada pengaruh budaya seperti itu yang kita rasakan kalau kita lihat sekarang di tanah air kita ini, Pak? Gimana? Saya tidak mengatakan 100% yang di PHK itu happy. Cuma dari slice generation itu, karena yang paling banyak kan generasi milenial sekarang yang mengalami PHK itu impact dari PHK itu tidak direspon dengan sedih, direspon dengan biasa-biasa kan gitu. Berbeda dengan generasi X, generasi Y, dulu yang di PHK langsung panik dan lain sebagainya kan gitu. Karena memang cara berpikir. Nah kalau topik cara berpikir ini berhubungan dengan kultur budaya generasi, di mana generasi kita itu begitu sayang sama anak kita kan gitu. Nah ini berhubungan dengan ketidaksinkronan dengan pernyataan tentang hari ini sudah makmur, ekonomi bagus sehingga generasinya begini, enggak. Ini berhubungan dengan kultur edukasi di keluarga masing-masing gitu. Ya kita lihatlah misalnya beberapa waktu yang lalu banyak sekali netizen itu pro dan kontra tentang salah satu pemerintah daerah mengatakan tidak usah ada perpisahan gitu. Ya acara wisuda gitu ya, tidak perlu ada kan gitu, karena di acara itu mengeluarkan biaya yang besar gitu. Nah diantaranya ada ibu-ibu yang mengatakan ini hanya sekali seumur hidup dan lain sebagainya. Harus. Ketika dihitung-hitung ternyata spending biaya untuk perpisahan itu lumayan besar. Jadi beberapa keluarga tertentu itu memaksakan kondisinya agar bisa mengikuti acara tersebut misalnya gitu. Nah ini kan berhubungan dengan budaya. Seperti budaya seorang di PHK senang kan budaya juga, gitu. Itu perbedaannya kan ya. Tapi gini Pak, sebenarnya kalau kita jujur ya, kalau kita melihat jumlah angkatan kerja sekarang yang menganggur itu sebenarnya itu sangat memprihatinkan, ya, memprihatinkan sekali. Jangankan dulu di PHK, untuk mendapatkan lapangan kerja pun sekarang sudah susah. Seperti yang Bapak bilang berdua tadi, lapangan kerja terbatas. Nah, kenapa terbatas? Ya, beberapa perusahaan memang dari kita sudah handcapkan ke luar negeri. Nah, sekarang coba saya fokus dulu sama Pak Martono, Pak ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita dengar berita di berbagai media sosial dan mainstream, ada beberapa perusahaan sekarang yang tutup. Ada yang bangkrut, ya, ada yang pilot, dan beberapa perusahaan di kota kita aja, beberapa perusahaan retail tutup dia, padahal jumlah tenaga kerjanya begitu banyak. Nah sekarang, mengapa PHK sekarang menjadi semarak di Indonesia ini, Pak? Apa kira-kira gambarannya ini? Saya kira itu tren ya. Tren sekarang kalau orang sekarang itu kan dia melihat bagaimana dengan strategi ya bisa menghasilkan finance seperti instan, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Jadi sekarang ada tren pemuda-pemuda itu malah membangun perusahaan-perusahaan itu yang untuk dipilotkan. Jadi PKPU ini sebenarnya dipertanyakan. Saya mengutang duit sekian membangun perusahaan-perusahaan, kemudian perusahaan ini saya jalankan mendapat satu kredit besar ini kemudian saya pilotkan. Nah, pilotkan hanya saya perlu apa adanya di perusahaan itu dihitung kemudian dibayarkan. Jadi sebenarnya itu salah satu tren juga ya. Yang kemudian ada juga sekarang kondisi perusahaan yang memang kita tahu manusia yang menjadi inisiator untuk membangun perusahaan itu mereka seperti dikejar, khususnya tentang pajak. Saya sendiri aja dikejar pajak ampun. Ini sampai sekarang masih terus dipanggil. Kita melakukan satu bisnis, mencoba satu bisnis nggak gampang. Kita mencoba, tapi ketika menjalani
kita itu juga diminta untuk bisa melaporkan sesuatu dengan baik. Nah, ketika kita minta orang untuk membantu kita membuat suatu tulisan atau laporan secara baik, itu nggak boleh pula. Harus kita sendiri maju. Jadi saya lihat pemerintah sekarang nggak membantu kita para pengusaha untuk lebih maju, tapi membebankan dengan segala tugas yang seharusnya bisa kita profesionalkan. Tapi dia menjurus pada satu orang. Nah, itu yang dikatakan tanggung jawab kita itu menjadi nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Jadi setiap dari tahapan kita bertanggung jawab, termasuk pajaknya, terhadap perizinannya, terhadap posisi di keputusannya dan lain-lain. Jadi kita itu memang dianggap harus sebagai seorang Superman sekarang. Jadi makanya super team itu nggak bisa lagi. Karena apa? Orang pajak nggak mengakui super team itu. Yang dianggap Superman, kamu harus bisa semuanya sendiri. Sama, kita juga ketika melakukan suatu keputusan itu kan dianggap siapa yang memerintahkan. Kita minta untuk di dalam rapat kita mengatakan harus begini. Buatlah, kita tahu bahwa perusahaan itu pasti profit oriented. Profit oriented ketika kita mengatakan usahakan jalankan ini supaya jangan ada loss, dimainkan di bawah dengan perkataan. Maka mereka membuat strategi masing-masing. Ketika melakukan suatu keputusan yang di luar dari apa yang kita ketahui, tapi dianggap kita yang perintahkan, di jalan sana pas pula kena ke masalah lingkungan hidup. Ceritalah. Nah, di sana itu terbawa yang siapa? Kita juga. Dia tiba-tiba diminta untuk mempertanggungjawabkannya, dan kita sendiri menjadi orang yang tersangka langsung. Oke Pak, saya potong dulu Pak. Tadi ada menarik perhatian. Tadi ada pernyataan bahwa pengusaha meminjam uang, lalu perusahaan itu dapat, lalu mereka sengaja menciptakan perusahaan itu menjadi bangkrut atau dibelikan. Ada saya dengar tadi. Nah, jadi kalau demikian yang terjadi, apakah di dalam pemikiran para pengusaha ini tidak ada memikirkan nasib tenaga kerja yang ribu nanti akan di PHK? Bagaimana nih? Sekarang nggak sana lagi Pak. Yang sekarang masing-masing pemerintah itu di posisi masing-masing mempunyai target. Seperti di perpajakan mereka punya target, di bagian lingkungan hidup mereka punya target, di bagian tipikor mereka punya target, dan semua. Dan ini semua harus mencapai target mereka. Kalau nggak mencapai target mereka, mereka itu dipindah dan lain-lain. Ini sudah satu rahasia umum. Nah, untuk mencapai target itu masing-masing menjalankan tugas masing-masing. Makanya banyak masalah hukum yang selalu tumpang tindih. Nggak mau tahu lagi orang kan. Pokoknya saya buka mengenai permen saya sendiri, dan semua itu tumpang tindih peraturan itu. Dan ketika berjalan, apakah ini perda yang benar atau gubernur yang benar atau dari pemerintah undang-undang yang benar, nggak mau tahu. Buktinya kita banyak menghadapi malah dari perda itu bisa menang ketika kita jalankan undang-undang itu bisa dikalahkan. Jadi banyak sekali dalam hierarki peraturan kepastian hukum itu juga membuat kita itu kalau boleh dikatakan frustasi. Oke Pak, jadi kalau begitu, apakah pemerintah setengah hati untuk mengatasi pengangguran ini? Gimana? Bukan setengah hati. Saya lihat kemarin saya pas mendengar ya, bahwasan ternyata manusia ini mempunyai karakter masing-masing. Ada manusia yang itu di dalam diri mereka itu mempunyai satu karakter yang dominan kekeluargaan. Ada karakter manusia itu yang dominan kenegarawanan. Jadi dia dominan negarawan. Ada yang dominan kekeluargaan dan ada dominan pribadi. Jadi self egoisnya besar. Jadi ini yang ada sekarang ini manusia yang banyak kekeluargaan. Jadi sehingga ada apa-apa ya terjadi KKN itu. Jadi kalau kita cerita bahwasan masuk lagi kembali ke karakter manusia tersebut. Baik Pak, baik. Jadi oke lah Pak. Saya tanya dulu nih Pak Cahyo ini ya. Menurut kacamata Bapak dulu sebagai pengamat ya, kita tahu bahwa PHK ini kan akan menambah
bertambahnya jumlah pengangguran. Nah sekarang kalau kita lihat seperti yang saya perintah saya tadi, berbagai perusahaan sekarang banyak yang tutup ya. Nah tutupnya ini juga berbagai macam. Seperti kita tahu ya, beberapa perusahaan retail yang ada di berbagai kota di Indonesia tutup sekarang. Nah kita lihat juga karyawannya pada menangis ya, ribuan tenaga kerja ini mau kemana. Nah jadi sehingga seolah-olah sekarang PHK itu menjadi penyumbang terciptanya pengangguran di Indonesia. Nah, Bapak apakah Anda setuju Pak, PHK itu menjadi salah satu penyumbang jumlah pengangguran Indonesia, Pak Cahyo? Ya otomatis. Ya. Dari orang bekerja, Ya. ada kata pemutusan hubungan kerja. Ya, otomatis. Mungkin pertanyaannya mau menuju ke yang lain mungkin ya. Oke, kalau Bapak setuju saya di situ. Nah. Sekarang menurut Bapak, kacamata Bapak, tren apa ini? Tren penutupan perusahaan ini sekarang, apa itu penyebabnya sebenarnya? Yang paling mendasar harus kita sadari pertama bahwa jangankan ciptaan manusia ya, ciptaan Tuhan aja ada tuanya, ada sakit dan ada matinya. Jadi perusahaan ciptaan manusia itu pasti ada matinya. Itu sesuatu yang lumrah yang pertama. Nah yang kedua adalah pemikiran bahwa PHK itu bukan sesuatu yang yang nggak mustahil ya. Itu sesuatu yang normal terjadi dalam konteks nature-nya sebuah bisnis dan hubungan pekerja dengan pemilik pekerjaan. Nah, yang jadi angle di sini adalah ketika terjadi PHK jumlah banyak itu secara ekonomi tidak bagus. Nah, sehingga penguasa negara ini yang ngurusin ekonomi rakyat ini harusnya berpikir bagaimana jumlahnya tidak banyak dan solusinya apa kan gitu. Hampir dari tahun ke tahun kita melihat dari semua rejim itu berusaha untuk meningkatkan lapangan kerja kan gitu. Kemudian berusaha untuk mengurangi pengangguran. Banyak rezim yang berpikir udahlah yang penting investasi banyak-banyak otomatis pekerjaannya banyak. Tidak demikian faktanya. Salah satu perusahaan perusahaan handphone ya, pabrik handphone gitu ya. Pabrik handphone yang bisa menghasilkan jutaan unit per hari itu kerjanya sangat sedikit karena hampir semuanya robotik. Jadi nggak otomatis investasi itu menampung pekerjaan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, makin hari juga kita menyadari bahwa makin banyak keterlibatan pegawai, keterlibatan manusia, itu proses produksi juga nggak baik-baik saja. Nah, akhirnya banyak investasi juga tidak serta-merta meningkatkan daya serap tenaga kerja. Nah, sialnya sekarang, anggaplah investasi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja itulah yang diharapkan. Sayangnya, investasi yang datang ini tidak dipelihara, gitu. Tidak dipelihara, tidak dimudahkan gitu ya, seperti yang Pak Martono tadi bilang kan. Sehingga akan memberikan jaminan ketersediaan tenaga kerja dan pembayaran kepada pegawainya. Ibaratnya gini deh, kita butuh madu gitu, tapi sarangnya kita hancurkan, sehingga lebah-lebah itu kesulitan memproduksi madu lagi, kan gitu. Ini terjadi kenapa? Karena kalau saya lihat gini ya, hampir semua perundangan yang diproduksi di negara ini itu sebenarnya bagus. Jadi ada sisi kanan, ada sisi kirinya, anggaplah kan gitu. Tetapi seringkali aktor-aktor atau oknum-oknum yang seharusnya menjalankan undang-undang itu tuh parsial. Dia hanya memilih undang-undang yang sesuai dengan kepentingan dia gitu. Angle-nya kepentingan dia, bukan menumbuhkan dan mengembangkan investasi ini. Namanya salah, semua orang salah, nggak ada yang sempurna. Ada Pak. Tadi Bapak coba tadi makan pertanyaan saya itu, saya melihat Bapak jawabannya normatif dulu ya, artinya bahwa jangankan perusahaan manusia pun begini.
Menurut saya di balik hal-hal yang normatif itu, apakah Bapak tidak melihat bahwa banyak perusahaan ini karena tutup, apakah itu faktor politika, faktor tekanan politik yang dilakukankah, atau ada faktor perubahan peraturan yang merugikan para pengusaha, atau memang karena kenakalan pengusaha itu sendiri kah? Sehingga yang korban. Kalau itu ya seperti teori sebuah usaha, ada yang faktor internal di dalam perusahaan itu sendiri dan ada faktor eksternal kan gitu. Kalau faktor internal, pertama, fakta di Indonesia tidak ada sekolah cara menjadi orang kaya. Nggak ada kampus-kampus yang punya mata pelajaran cara menjadi orang kaya, nggak ada. Termasuk kampus ini pun saya rasa nggak punya itu modul itu, kan gitu. Nah, yang ada adalah sekolah untuk membuat orang kaya untuk lebih kaya lagi, spesialis. Kemudian penipuan edukasi, saya katakan penipuan, minta maaf, karena dianggap muncul dalam persepsi publik, begitu kuliah sarjana otomatis jadi manajer. Nggak ada itu cerita itu. Sampai hari ini iklan-iklan gitu ya, atau yang disampaikan kepada orang-orang adalah kok sarjana biar jadi manajer. Bullshit itu. Itu penipuan yang sangat mendasar yang sampai hari ini juga tidak terselesaikan. Kemudian modul di dalam sekolah-sekolah termasuk universitas di Indonesia itu nggak lengket dengan industri. Ada situasi penyesuaian di antaranya. Artinya perusahaan itu investasi lagi untuk menaikkan kapasitas pegawai yang direkrut ini. Yang harusnya langsung bisa kerja, ini ngajarin lagi, investasinya besar. Nah, artinya kompleksitasnya menjadi besar, menjadi bagus. Kemudian impiannya yang berlulus ini impiannya luar biasa besar, gitu. Aku wisuda langsung manajer. Berapa gajinya kan? Misalnya teman-teman Pak Otang juga tahu di internet ada yang baru lulus, gaji segitu, gitu kan. Dengan angka misalnya ada tawaran gaji pertamanya itu 11 juta, langsung segitu. Padahal dia baru lulus kan gitu. Angka itu sesuatu yang sebenarnya exciting ya untuk kebanyakan pekerja. Tapi banyak juga yang merasa itu nggak kelas dia. Padahal dia sendiri belum mampu sebenarnya. Gitu. Nah, ditambah lagi misalnya, karena tidak ada sekolah menjadi orang kaya, relatively sekolah bisnis itu adalah sekolah menjadi manajer, bukan menjadi pemilik bisnis. Perbedaan manajer dengan pemilik beda. Manajer itu spesialis, pemilik bisnis itu generalis, kan gitu. Contohnya begini, tukang masak yang jago spesialis, terus dia sudah bikin restoran langsung sukses? Enggak. Kenapa? Karena ilmu dia masak. Ilmu mengelola manusia, mengelola keuangan, mengelola pemasaran, itu tidak dia kuasai. Nah, sehingga sekarang izin perusahaan berdiri banyak, di Kota Medan saja misalnya itu jutaan ya perusahaannya izin, tapi yang berjalan sangat sedikit. Ya kenapa? Karena salah persepsi. Jadi pengusaha Pak Marton itu nggak sederhana itu, susah itu. Jadi waktu memang sudah mengharuskan kita dulu untuk selesaikan ini. Jadi sebelum kita akhiri, boleh saya sedikit ada kesimpulannya. Jadi tingkat pengangguran ini sebenarnya yang paling menentukan itulah tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang agak melambat ya. Dan samping itu juga adanya PHK yang tidak ya, PHK ini karena adanya berbagai faktor seperti kepastian hukum ya, dan dari tekanan dari luar, sehingga itu juga membuat berbagai perusahaan harus relokasi ya, hengkang dari Indonesia pergi ke luar negeri. Jadi ya cukup sampai di sini dulu Pak ya. Terima kasih Pak Martono, terima kasih Pak Cahyo. Mudah-mudahan di dalam waktu ada acara kita berikut ya, tidak bosan-bosan Pak ya. Baik ya, selamat sore untuk kita semua. Salam Prolio Patria.